Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Taufik. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 3, subtema 2 tentang tolong menolong dan gotong royong. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut belajarnya yuk, biar lebih semangat. Sekarang coba perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama itu ada gambar seorang anak yang sedang membantu temannya yang sedang sakit, yang jatuh dari berlarian terus ditolong. Gambar yang kedua ada beberapa orang tua yang mendorong mobil yang sedang macet. Sedangkan gambar yang ketiga itu suasana di pedesaan yang warganya sedang membersihkan selokan dan membersihkan lingkungan. Kemudian yang di pojok kiri itu ada beberapa anak yang sedang membersihkan lingkungan juga, sama seperti gambar yang terakhir yang ada bapak, ibu, anak, ibu yang sedang bersama-sama membersihkan lingkungan. Semua itu adalah contoh tolong menolong. Tapi ada juga yang banyak orangnya, itu namanya gotong royong. Kemudian apa sih manfaat tolong menolong? Apa sih gunanya? Kita akan bahas di sini ya. Yang pertama, meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Jadi manfaat tolong menolong itu bisa meringankan orang yang sedang kesusahan. Yang kedua, meringankan beban pekerjaan orang lain. Jadi pekerjaan orang lain itu akan menjadi ringan. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Yang dulunya nggak akrab menjadi akrab, yang dulunya agak malu menjadi nyaman. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Itu adalah manfaat tolong menolong. Islam juga mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, tapi harus dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam hal kejahatan ataupun perbuatan dosa. Itu dilarang. Selanjutnya, gotong royong adalah salah satu bentuk tolong menolong. Gotong royong itu namanya banyak sekali. Ada yang namanya kerja bakti, ada yang namanya kerjasama. Itu semuanya satu, gotong royong. Sekarang, di mana saja gotong royong bisa dilakukan? Gotong royong itu bisa dilakukan pertama di rumah, di lingkungan rumah. Yang kedua di lingkungan sekolah. Yang ketiga di lingkungan masyarakat. Contohnya di rumah apa? Sama ayah, mama, adik, kakak membersihkan rumah, itu namanya gotong royong di rumah. Yang kedua di lingkungan sekolah. Nah, kalau di lingkungan sekolah, pas kalian di sekolah itu, yang kemarin pas di sekolah itu, kita membersihkan loker, meja, papan tulis, dan sebagainya. Itu namanya di lingkungan sekolah. Sedangkan di lingkungan masyarakat ada membuat jembatan bersama-sama, membersihkan lingkungan. Tapi kalau di sini contohnya membangun masjid secara bersama-sama. Itu namanya gotong royong. Terus apa sih manfaat gotong royong? Apa gunanya? Kenapa kita harus gotong royong? Yang pertama, sama seperti yang tolong menolong tadi ya, menumbuhkan sikap tolong menolong kepada sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling peduli dengan sesama. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Yang selanjutnya, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Semakin kita banyak gotong royong, kita akan bersatu, kita akan menyatu, tidak ada perbedaan di antara kita. Itu adalah manfaat gotong
royong. Jadi kita harus biasakan gotong royong dan hidup bersama-sama dengan lingkungan sekitar. Terus sekarang apa sih kesimpulan dari gotong royong itu? Kesimpulannya adalah menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, cinta sesama, saling menghargai satu sama lain, dan mempererat tali persaudaraan. Jadi kalau kita sudah biasa gotong royong, insya Allah rasa itu, rasa persatuan, cinta sesama, saling menghargai, semuanya akan tercipta dari sebuah gotong royong. Terus kemudian untuk gotong royong ini sebetulnya bukan sekedar kebiasaan yang baik, namun lebih dari itu merupakan bagian dari identitas budaya dan karakter bangsa Indonesia. Jadi nggak hanya sekedar kebiasaan baik, tapi lebih dari itu. Ya, perhatikan ya, jangan sampai kalian tidak mau gotong royong, tidak mau kerjasama dengan temannya. Nih, terus untuk tugasnya seperti biasa, kerjakan di Asram Edu, kerjakan dengan penuh tanggung jawab, selamat belajar, dan ucapkan hamdalah apabila sudah selesai.